Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Antonita Tupanuael, mahasiswi dari Setia Said Perintama Sohib. Di sini saya diberi tugas oleh Pak dosen saya yang bernama Pak Samuel Souhoka dengan mata kuliahnya yaitu Administrasi BUMN. Dan tugas yang ia kasih yaitu mencari kajian implementasi manajemen dalam BUMN. Ya, ini adalah halaman judul. Kemudian kita masuk dalam kata pengantar yang sudah ada. Dan daftar isi yang di dalamnya terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup, serta daftar pustaka. Ya, langsung saja kita masuk dalam bab 1 yang dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Bisa dilihat ini latar belakang dibuatnya makalah ini. Kemudian rumusan masalah dan tujuan pembahasannya. Ya, langsung saja kita masuk dalam bab 2 yaitu pembahasan. Pengertian perusahaan negara. Konsep BUMN adalah dirumuskan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 740-00-1989. Dalam konsep itu, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara. Bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 2. Sementara itu dalam pasal 1 ayat 2b dari surat keputusan itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada 3 hal, yaitu BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Yang kedua, BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya. Dan yang ketiga, BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional atau asing di mana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. Kita bisa lihat di sini definisi lain mengenai BUMN. Langsung saja kita masuk dalam perkembangan penentuan kedudukan perusahaan negara. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, upaya kenapa menyederhanakan dan menertibkan berbagai perusahaan negara di Indonesia menjelang dan sesudah memasuki Orde Baru telah berlangsung dengan baik walaupun cukup mengalami banyak kendala. Dari keanekaragaman perusahaan negara waktu itu akhirnya dengan mengikuti suatu standar dan kriteria tertentu dialirkan keseluruhan bentuk itu menjadi Perjan, Perum, dan Persero. Pengalihan ketiga bentuk perusahaan negara. Langsung saja kita masuk yaitu kepada Perjan, yaitu kedudukan perusahaan negara. Perjan atau Departemental Agency, perusahaan negara bentuk ini didasari oleh landasan hukum Inpres nomor 17 tahun 1967, Undang-Undang nomor 9 tahun 1969. Berkedudukan di tingkat jawatan, serendah-rendahnya sama dengan tingkat direktorat, dipimpin oleh seorang kepala jawatan, yang kemudian melalui direktur utama bertanggung jawab kepada menteri atau dirjen yang bersangkutan melakukan tugas-tugas pemerintah dan tugas-tugas perusahaan sekaligus yang tercermin dalam struktur organisasi departemennya. Yang kedua yaitu Perum atau Public Corporation.
Perusahaan negara terbentuk dalam Perum didasari oleh Perpu nomor 19 tahun 1960 dan kemudian pendiriannya masing-masing diatur oleh peraturan pemerintah. Selain itu, perusahaan negara bentuk ini bergerak di bidang yang oleh pemerintah dianggap vital, yang pada umumnya menjalankan tugas perusahaan. Akan tetapi, Perum dapat pula dibebani tugas pemerintah. Dalam hal ini tugas pemerintah dalam lingkup fungsi departemennya serendah-rendah yang berada pada tingkat direktorat. Ya, langsung saja kita masuk dalam persero yang ketiga. Persero atau public company. Perusahaan negara bentuk persero didasari oleh Inpres nomor 17 tahun 1967, Undang-Undang nomor 9 tahun 1969, PP nomor 12 tahun 1969, KUHP Perdata, dan peraturan lainnya, serta akta pendiriannya masing-masing persero berkedudukan sebagai perusahaan biasa atau dilakukan oleh swasta saja. Kita masuk selanjutnya dalam tujuan BUMN. Ada 7 tujuan dalam BUMN di sini. Yang pertama, menambah penerimaan bagi negara di berbagai sektor BUMN. Yang kedua, memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam bisa dilihat di sini. Kemudian kita masuk dalam fungsi BUMN. Ada 2, 4, 5 fungsi. Yang pertama, BUMN sebagai penyedia produk-produk yang bernilai ekonomis serta tidak disediakan oleh badan usaha milik swasta. Yang kedua, BUMN sebagai badan usaha yang menyediakan layanan untuk masyarakat dalam menyediakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Kemudian BUMN sebagai alat pemerintah Indonesia dalam mengelola serta menata kebijakan perekonomian masyarakat. Kemudian BUMN sebagai pelopor bagi banyak sektor ekonomi yang belum diminati swasta. Dan terakhir, BUMN membantu pengembangan usaha kecil, koperasi, dan mikro. Selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis BUMN. Yaitu badan usaha perseroan atau persero. Badan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 1998 dan sebagian sahamnya milik negara. Yang kedua, badan usaha umum atau Perum merupakan BUMN yang modalnya secara penuh berasal dari negara, meski begitu pengelolaannya terpisah dari kekayaan negara. Selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri BUMN. Yang pertama, seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Yang kedua, melayani kepentingan umum selain untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, pengawasan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Kelima, wewenang dalam menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. Dan yang terakhir, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Dan yang terakhir, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang terakhir yaitu visi dan misi yang diemban kepada BUMN. Dalam pembahasan terakhir, yaitu visi dan misi yang diemban kepada BUMN. Langsung saja, yaitu kita memperhatikan kondisi objektif BUMN selama ini, maka misi BUMN adalah sebagai berikut. Visi yang duluan yaitu hendak diwujudkan adalah sebagai berikut: menjadikan bumi sebagai badan usaha yang ditangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan stockholder.
Kemudian kita pindah kepada misinya, yaitu 1. Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip good corporate governance di dalam pengelolaan BUMN. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan restrukturisasi, privatisasi, dan kerjasama usaha antara BUMN berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi. Dan yang terakhir, meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara. Itu adalah visi dan misi yang diemban kepada BUMN. Selanjutnya kita masuk dalam bab 3, yaitu penutup, yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Bisa dilihat di sini kesimpulan dan juga sarannya serta daftar pustaka. Ya, mungkin itu saja tugas yang boleh saya lakukan dan saya buat. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi saudara yang membaca serta menontonnya. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.